Halo semuanya, selamat datang di channel D3MTL20 Aitel Trisakti. Dengan saya Sari Budarsono dan rekan saya Joseph Valeri Rolansia dalam rangka menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam ilmu manajemen. Pada video kali ini, kami ingin memberikan pemaparan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD, atau juga Human Resource. Jadi pada dasarnya manajemen sumber daya manusia ini adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain pengertian secara umum, ada juga pengertian manajemen sumber daya manusia dari para ahli. Yang pertama ada menurut Melayu SPH Sibuan. Menurutnya, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua ada menurut Henry Shimamura. Menurutnya, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Yang terakhir ada menurut Mutiara S. Panggabean. Menurutnya, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat gerakan-gerakan pemikiran. Yang pertama ada gerakan manajemen ilmiah dengan menggunakan pendekatan mekanis. Di gerakan ini banyak didominasi oleh pemikiran dari F.W. Taylor. Pandangan-pandangan yang muncul berkaitan dengan sumber daya manusia dalam era tersebut adalah: yang pertama, sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif seperti mesin. Yang kedua, bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, yang tidak produktif harus diganti atau dibuang. Pada kondisi di atas memunculkan pengangguran, tidak adanya jaminan dalam pekerja, berkurangnya rasa bangga terhadap pekerjaan, dan tumbuhnya serikat pekerja. Lalu untuk yang kedua ada gerakan human relation atau dengan pendekatan paternalist. Pada era ini ditandai dengan adanya pemikiran tentang peran sumber daya manusia terhadap kemajuan organisasi. Pandangan-pandangan yang muncul adalah: yang pertama, sumber daya manusia harus dilindungi dan disayangi. Tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi belaka, tapi juga sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, mulai disediakannya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan karyawan, seperti tempat ibadah, tempat istirahat, jaminan kesehatan, kantin, perumahan, dan sebagainya sebagai bentuk perhatian terhadap tingkat kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, ada gerakan kontemporer dengan pendekatan sistem sosial. Pada era ini, pemikiran tentang pentingnya sumber daya manusia dan perlunya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan serta kepastian dalam bekerja semakin berkembang. Pandangan-pandangan yang muncul yaitu: yang pertama, pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kontribusi sumber daya manusia. Yang kedua, munculnya teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow sebagai landasan motivasi individu menjadi pendorong adanya pemikiran tentang perlunya memotivasi sumber daya manusia dengan melihat tingkat kebutuhan yang dimilikinya. Yang ketiga, adanya kecenderungan baru yang berdampak positif terhadap perkembangan efektivitas organisasi, yaitu
meningkatnya kepentingan terhadap manajemen sumber daya manusia, adanya perubahan arah pengawasan dan kebijakan secara sentral, dan pelaksanaan yang terdesentralisasi, meningkatnya otomatisasi dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia, munculnya program manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, adanya perubahan menuju sistem merit dan akuntabilitas, meningkatnya perhatian terhadap perilaku kerja karyawan, meningkatnya perhatian terhadap budaya dan nilai organisasi, dan adanya perluasan program peningkatan produktivitas. Lalu ada juga pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis, yang kedua, pendekatan paternalis, dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Untuk pengertian dan juga penjelasan dari pendekatan tersebut akan dijelaskan oleh Joseph Valery Rolandsia. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan mekanisasi atau otomatisasi dalam peran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seorang pekerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Yang kedua, yaitu pendekatan paternalis. Pendekatan paternalis adalah manajer yang bertugas sebagai pimpinan memberi pengarahan kepada bawahannya. Para bawahan manajer seharusnya diperlakukan dengan baik, segala fasilitas diberikan, serta bawahan tersebut dianggap juga sebagai keluarganya. Pendekatan ini mengakibatkan karyawan menjadi manja, malas, sehingga produktivitas kerjanya menurun. Akhirnya, laba berkurang, bahkan perusahaan bisa rugi dan kelangsungan hidupnya terancam. Hal ini mendorong timbulnya pendekatan sistem sosial. Yang ketiga, yaitu pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi perusahaan baru akan tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan, dengan atasan, serta terjadi interaksi yang baik di antara semua karyawan. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan operasi dari manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja dimaksudkan ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk tujuan guna mencapai tujuan organisasi ini. Fungsi ini mulai analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan, sampai pada orientasi pekerjaan.
Pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif, serta mampu dan terampil sehingga menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi, dan juga mutasi. Pendidikan dan latihan dilakukan agar tenaga kerja dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Promosi dapat digunakan untuk cara pengembangan tenaga kerja, karena promosi merupakan perpindahan karyawan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara mutasi adalah perpindahan karyawan dari satu unit ke unit yang lain tanpa merubah jenjang yang ada. Mutasi ini diharapkan karyawan mempunyai multi skill. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang. Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi. Selanjutnya, pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan. Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan dan juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil. Pemeliharaan tenaga kerja. Adanya kegiatan pemeliharaan tenaga kerja yang memadai akan memperkecil adanya konflik antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Dalam pemeliharaan sumber daya manusia, ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain tentang kekuatan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus dapat perhatian serius dari manajer sumber daya manusia, karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan maupun karyawan. Istilah pemberhentian atau separation, pemisahan, adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari organisasi yang disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, pensiun, atau sebab-sebab lain yang diatur oleh undang-undang. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Pengimplementasian manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan pengorganisasian. Antara lain, organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi SDM yang akurat. Organisasi atau perusahaan akan memiliki hasil analisis
pekerjaan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan yang terkini atau up to date. Organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan SDM yang mendukung kegiatan bisnis. Organisasi perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Organisasi perusahaan dapat melakukan kegiatan orientasi atau sosialisasi secara terarah. Organisasi perusahaan dapat melaksanakan pelatihan secara efektif dan efisien. Organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan penilaian karya secara efektif dan efisien. Organisasi perusahaan dapat melakukan program pembinaan dan pengembangan karir sesuai kondisi dan kebutuhan. Organisasi atau perusahaan dapat melakukan kegiatan atau gaji dan mengatur kegiatan berbagai keuntungan manfaat lainnya dalam mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mengetahui berbagai video selanjutnya yang kami sediakan di YouTube channel D3MTL ITL Trisakti Jakarta. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.